beberapa waktu sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang ANOVA yang rumusnya panjang banget itu loh. Kalau masih ingat. Rumusnya F itu sama dengan MST dibagi MSE dan teman-temannya, MST sama dengan ini, MSE sama dengan ini. Itu kan ANOVA ya. Nah, ini Kruskal-Wallis test itu adalah analysis of variance by rank. Kalau lupa, kita review sebentar ANOVA. ANOVA itu dipakai untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan rata-rata sampel dari 3 kelompok treatment atau lebih. Dan juga dipakai untuk mengetahui apakah sampel itu berasal dari populasi yang sama atau tidak. Syaratnya kalau ANOVA, populasinya harus terdistribusi normal, nggak menceng ke kanan ke kiri. Datanya kalau digambar smooth, bentuknya seperti lonceng, simetris. Kemudian populasinya mempunyai varian yang sama, terus sampelnya independen, jadi 3 kelompok sampel itu tidak ada saling kaitannya. Kalau Anda ingat, saya dulu pernah mencontohkan, saya mengajar 4 kelas, statistik A, B, C, dan D. Masing-masing kelas ini isinya orang yang berbeda. Saya ingin tahu apakah ada perbedaan rata-rata nilai statistik antar kelas, itu ANOVA. Kemudian datanya berupa interval atau rasio. Tapi lagi-lagi tekanannya adalah di datanya normal. Jadi kita hanya bisa menggunakan analysis of variance kalau data kita itu terdistribusi normal. Bagaimana kemudian kalau data kita nggak normal, misalnya jumlahnya sedikit, atau kalau di plot itu sebaran datanya menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Kalau data kita tidak normal, kita bisa membandingkan, kita tetap bisa mengevaluasi adanya perbedaan rata-rata populasi itu, tapi dengan alatnya sekarang namanya Kruskal-Wallis test, yaitu analysis of variance by rank. Sama prinsipnya dengan ANOVA, di sini di dalam Kruskal-Wallis test kita membandingkan 3 atau lebih sampel untuk melihat apakah sampel itu berasal dari populasi yang sama, apakah rata-rata sampel itu sama atau tidak, gitu ya. Data yang diperlukan untuk Kruskal-Wallis test itu data skala ordinal, dia merupakan alternatif dari ANOVA, khususnya kalau datanya sedikit atau distribusi datanya tidak normal. Nah, dilihat dari judulnya, Analysis of Variance by Rank, untuk melakukan Kruskal-Wallis test itu kita harus membuat ranking dulu. Minimalnya tiap kelompok sampel itu berisi 5 observasi, ada minimalnya. Tapi mungkin nanti di salah satu contoh soal itu cuma 3 ya. Tapi seharusnya dia 5 gitu. Saya agak nggak konsisten bikin contoh. Nah, yang pertama datanya itu di ranking dulu. Di ranking diurutkan. Mungkin kalau di ranking kan dari ranking yang tertinggi ke terendah. Barangkali rank di sini maksudnya diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Karena definisi ranking ala Indonesia dengan di rank itu yang dimaksud dalam statistik itu diurutkan sih. Diurutkan, diorder dari yang terkecil ke terbesar. Nah, data sampel ini di ranking dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu tes statistiknya pakai apa? Pakai tabel chi-square lagi, chi-square distribution, chi-square. Nah, untuk Kruskal-Wallis test, Mbak dan Mas, penjelasan lebih lengkap barangkali dibandingkan penjelasan saya. Saya minta sambil membaca chapter 14, bukunya 12 Lim, buku yang biru. Chapter 14, buku yang biru itu sambil dibaca, nanti rumus ini ada di situ jika Anda menginginkan penjelasan gitu ya. Terus kita pakai chi-square tabel, kemudian bandingkan tes statistiknya, H statistik sama dengan 12 per N kali N plus 1, dikalikan dengan kurung Kurawa, sigma R1 kuadrat per N1. R1 ini adalah ranking kelompok 1, jumlah ranking kelompok 1, dikuadratkan kemudian dibagi jumlah sampel 1. Kalau N saja, nggak ada notasinya,
ini adalah jumlah sampel secara keseluruhan. Nah, ini tolong diperhatikan bedanya. Kemudian sigma R2 kuadrat ini adalah jumlah kuadrat dari ranking kelompok 2 dibagi jumlah sampel 2. Begitu juga kalau tergantung kita nanti punya berapa kelompok ya Mbak Mas. Ini sigma RK kuadrat ini berarti jumlah ranking kelompok K dikuadratkan kemudian dibagi dengan jumlah sampel kelompok K minus 3 kali N plus 1. Ini hasil statistiknya. Astaga. Hasil statistik ini kemudian dibandingkan dengan chi-square tabel. Saya mohon perhatian untuk soal ini, untuk contoh. Aduh adiknya, kok kamu nggak sekolah ya nak? Kelly Ambrose, itu Direktur SDM dari Miller Industry, akan mengevaluasi proporsi kenaikan gaji dari manajer di bawah anak perusahaannya, gitu ya. Nah, ini ada 4 anak perusahaan, 1, 2, 3, 4, Millville, Camden, dan Eaton, Millville, Camden, Eaton, dan Finland. Ini adalah angka proporsi kenaikan gajinya, ya, untuk masing-masing anak perusahaan. Nah, si Kelly ini ingin melihat apakah proporsi kenaikan gaji itu berbeda atau tidak secara statistik. Mbak dan Mas, karena ini ANOVA, kelompoknya ada 4, DF-nya berarti 3, K-1, 4-1, 3, alfanya berapa ini si Kelly, mau melihatnya 5%, nilai tabelnya tadi berapa? 7,815, udah salah. Nah, yang pertama adalah kita akan meranking data ini dari yang paling kecil ke paling besar. Angka paling kecil berapa, Mbak Mas? Ya? 1,9, Bu. 1,9, Bu. 9, Bu. Berapa? 1,9. Paling kecil. Aku tadi kok dengarnya 3,9. Mas. 1,9. Oke, 1,9. Kita kasih ranking 1. Setelah itu 2,2. ya, Dela, 2,2 kita kasih ranking 2. Setelah itu 3,1. 3,1 kita kasih ranking 2,7. Oh, 2,7 ada. Nah, 2,7 ranking 3, 1, 2, 3, kemudian 4, ya kan? Terus? 3,6. 3,7. 3,6. Mana 3,7? 3,6 dulu. 5, terus? 3,7. 3,76, terus? 4,5. 4,57, terus? 4,9. 4,98. Terus? 5,7. 4,9 terus di 5,7 ya 5,7 ranking berapa nih? Lupa, Bu. Nah tulis ya 9 kalau nggak salah, terus ranking 9 terus 6,8. 6,8 tapi 6,8-nya ada 2. Di Millville ada 6,8, di Finland ada 6,8. Seharusnya kedua 6,8 itu menduduki ranking 10 dan 11. Tapi kita tidak bisa secara arbiter gitu ya, secara sembarangan menetapkan oh ini ranking 10, ini ranking 11, tidak bisa juga. Orang akan bertanya, lah kenapa enggak ini yang 10, ini yang 11 kan gitu. Kalau ada data yang sama, ranking keduanya di rata-rata. Jadi 6,8 itu seharusnya salah satu di antara mereka itu menduduki ranking 10 dan 11. Tapi karena angkanya sama, maka rankingnya dibagi 2 di rata-rata. 10 plus 11 dibagi 2, 10,5. Maka ranking untuk di sini 10,5, di sini 10,5. Oke, saya sudah nulis. Mudah-mudahan kelihatan.
Jadi dari tabel ini tadi Mbak Mas, ini perlunya mencermati. Kalau nggak mendengarkan, nanti saya kasih PowerPoint-nya, mungkin juga bertanya, loh itu kok satu ya, dapat dari mana? Jadi dari data ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kalau saya daripada tadi nggak ditulis, saya sisipkan satu kolom di samping setiap kelompok. Kolom itu saya tuliskan rank gitu, kayak gini. Millville rankingnya, Camden rankingnya, Eaton rankingnya, dan seterusnya. Tadi paling kecil 1,9 di kelompok Camden, ini saya kasih angka 1, ranking 1. Urut dari yang paling kecil berarti dia yang paling kecil. Kemudian di sini 2, di sini 3, dan seterusnya. Kita tadi berhenti di angka 6,8 karena ada 2. Ranking terakhir seharusnya ranking terakhir tadi 5,79. Setelah 5,7 itu angkanya adalah 68, tapi ada 2, maka kemudian 6,8 ini harusnya menempati ranking 10 dan 11. Tapi karena sama, rankingnya di rata-rata. Jadi masing-masing ranking 6,8 ini adalah 10,5. Next, setelah 6,8 berapa? Halo? 6,9, Bu. 6,9, terima kasih Mas. 6,9 ini ranking 12. Loh Bu, enggak 11,5? Enggak. Kan 68 ini harusnya dia itu menduduki ranking 10 dan 11. Cuma kita rata-rata aja karena angkanya sama. Maka untuk 6,9 ini rankingnya adalah kelanjutannya dari 10 dan 11. Jadi 12 gitu. Gitu ya. Bukan 11,5 gitu. Oke. Setelah 6,9 ada berapa angkanya? 7,1. Mas Sohibul Hikam, terima kasih. 7,1 dan Mas satunya, karena kebetulan yang muncul di slide saya Sohibul Hikam. 7,1. Perhatikan 7,1 ada 2 di Millville dan di mana tadi? 7,1. Eaton, ya. Di Eaton ada juga. Nah, ini sama 2, Mas Hanifudin, makasih. Ini ada 2, maka rankingnya kita rata-rata. 7,1 itu harusnya salah satu di antara mereka, ada yang berada di ranking 13, ada yang ada di ranking 14. Tapi kita rata-rata rankingnya jadi 13,5 masing-masing. Oke, ranking 13, 14, di rata-rata 13,5. Maka selanjutnya adalah ranking 15. Siapa tuh? 8,3, Bu. 8,3, betul. Kemudian ranking 16. 8,9, Bu. 8,9. Kemudian ranking 17-nya siapa? 9,3. 9,3. Mas Arif Fahru Rozi. Setelah itu, setelah ranking 17, ada angka 11,6, tapi 2 kali. Maka ini juga kita rata-rata, harusnya 11,62 ini menduduki ranking 18 dan 19. Nah, maka masing-masing kita rata-rata rankingnya, sehingga ranking 11,6 itu adalah 18,5 untuk keduanya. Terakhir 13,9 itu ranking 20. Nah, pekerjaan Anda yang mungkin cukup rumit itu adalah ngurutin untuk ANOVA by rank ya. Jadi bedanya kalau ANOVA yang biasa hitungannya panjang, kalau statistik non parametrik rata-rata rumusnya sederhana perhitungannya. Cuman kalau di sini Anda harus membuat ranking. Begitu. Setelah selesai, kita meranking setiap observasi dari masing-masing kelompok, kita jumlahkan ranking untuk per kelompok. Nah, ini yang dimaksud Mbak Mas. Sigma, ini ranking 1, ranking kelompok 1 dijumlahkan, inilah sigma R1, 39. Ranking kelompok 2 ini dijumlahkan, inilah sigma R2, 35. Ini sigma R3, 62, ini sigma R4, 74. Ya, kita sudah dapatkan, kemudian standar
untuk menguji apakah prosentase kenaikan gaji di 4 kelompok anak perusahaan itu sama atau tidak, kita menyusun hipotesis tidak ada perbedaan rata-rata kenaikan gaji. Satunya ada perbedaan rata-rata kenaikan gaji. Ujinya pakai statistik Kruskal-Wallis test, tapi tabelnya tetap dengan chi-square. Kelompoknya ada 4, berarti DF-nya 3, alfanya 5%. Nilai tabelnya 7,815. Nanti kalau statistik lebih besar dari 7,815, itu hipotesis 0 ditolak. Hipotesis 0 ditolak, gitu ya. Hipotesis 0-nya ditolak kalau nilai statistiknya lebih besar dibandingkan 7,815. Sebaliknya, kalau nilai statistik kurang dari 7,815, hipotesis 0 diterima. Nah, untuk tahu statistiknya berapa, pakai rumus yang tadi, H sama dengan 12 dibagi N kali N plus 1 dikalikan sigma R1 kuadrat per N1 plus sigma R2 kuadrat per N2 plus, saya salah nih ngetiknya, ini harusnya N3 ya Mbak Mas. Ini juga N4, bukan NK. Sigma R3 dibagi N3, sigma R4 kuadrat dibagi NK, kurung tutup, dikurangi 3 kali N plus 1. N saja itu adalah jumlah observasi secara keseluruhan, jumlah sampel secara keseluruhan, ada 20 tadi. Kalau N1 itu jumlah sampel kelompok 1, N2 jumlah sampel kelompok 2, N3 ini jumlah sampel kelompok 3, N4-nya adalah jumlah sampel kelompok 4. Nah, kita masukkan 12 per 20 kali 20 plus 1 dikali 39 kuadrat per 5, karena tadi ini jumlah ranking satunya 39 dikuadratkan dibagi 5, tambah 35 kuadrat dibagi 5, ditambah 62 kuadrat dibagi 5, ditambah 42 kuadrat dibagi 5, kurung kurawa. Bagian depan ini selesaikan dulu, yang dalam kurung kurawa selesaikan dulu Mbak Mas, kemudian dikalikan dengan 12 per 20 kali 21, setelah hasil perkalian depan selesai baru dikurangi yang belakang. Dikurangi dengan berapa nih? 21 kali 3, 63. Kita dapatkan nilai H statistiknya 5,949. H statistiknya 5,949, nilai tabelnya 7,815. Berarti kesimpulannya apa? Diterima, Ibu. Hipotesis nolnya diterima. Ya. Tidak ditolak atau diterima. Berarti tidak ada perbedaan prosentase kenaikan gaji manajer di Miller Industry. Tidak ada perbedaan prosentase kenaikan gaji manajer di Miller Industry. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, kalau nilai observasinya ada yang sama 3 atau lebih gitu, sama dibagi gitu, Bu? Di rata-rata, Mas, tetap. Misalnya ada nilai yang sama, 7,8 itu sebanyak 3 kali. Dan jadi misalnya ada nggak ya? Ini contoh soal ini samanya cuma 2 juga. Sebentar, sama apa ini? 38 ya. 38-nya ada 2. Ini di rata-rata. Kalau misalnya ada 3 nilai yang sama, katakanlah 60-nya 3 kali, Mas, seandainya 60-nya 3 kali, maka ranking untuk angka 60 itu, misalnya seharusnya 60 itu menduduki ranking 567 gitu, maka 567 ini di rata-rata, dibagi 3, 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 3. Itu adalah ranking dari nilai observasi yang 60. Terus ranking dari observasi yang selanjutnya bukan berapa sih, 567 dibagi 3 berapa? 5 tambah 6, 11. 11 tambah 7, 18. 18 dibagi 3, 6 ya. Ranking untuk ketiganya itu 6. Tetapi setelah 60 misalnya ada angka 61. Rankingnya 61 itu enggak 6, tapi lanjutannya ranking 567 tadi.
8 gitu. Gitu Mas. Sampai itu tadi, arbaat. Jadi kalau ada observasi yang nilainya sama, rankingnya tetap di rata-rata, berapapun jumlah observasi yang sama itu. Untuk angka yang sama, rankingnya merupakan rata-rata, tapi untuk angka selanjutnya, melanjutkan ranking yang seharusnya diisi oleh ketiga atau keempat angka yang sama itu. Mbak dan Mas bisa mencoba mengurutkan ini, mencongak. Saya harus ke kampus, tapi 5 menit lagi. Oke, ini adalah rata-rata waktu tunggu pasien di 3 rumah sakit di US. Dalam satuan menit, ada St. Luke, Swedish, Pittman. Yang paling kecil berapa? 38, Bu. 38 ranking 1, 38 menit, benerkah? Ya, setelah itu? 3. Paling kecil masa 38, beneran? 5, Bu. Nah, 35 kayaknya ada. Di Pittman itu ada 35, ranking 1. Terus 38, ada 2 di St. Luke dan di Pittman. 38 ini seharusnya menduduki ranking 2 dan 3. Maka di rata-rata jadi 2,5. Ya, ranking 4-nya berapa? 39, Bu. 39, Bu. 39 ranking 4. Ranking 5-nya? 42. 42. Ada 2, 42-nya. Di Swedish Medical Hospital ada, di Pittman ada. Jadi dia ranking berapa? 45. 45 ya di rata-rata toh. Wah, harus ditulis, Bu. Oke. Kelihatan nggak? 4,5, Bu. Nah, apa sih? Ini waktu tunggu yang pertama tadi 35 ranking 1, kemudian 38 saya notasi ungu, 23 harusnya di rata-rata 2,5. Setelah itu ranking 3-nya mana? Udah nulis sendiri, hilang sendiri. 23 kan itu ya, 23 kan jadi 2,5. Kemudian setelah 38 itu 42. 42 itu harusnya menduduki, ranking keempat dulu 39 setelah 38. Kemudian 42-nya harusnya menduduki ranking 56. Jadi rankingnya 5,5. Setelah 42 itu 48. Setelah 48, ini ranking 7, 48. Setelah 48 kemudian C. 51, Bu. 51 ranking 8. Setelah ranking 8, ranking 9-nya berapa? 56. Terus setelah 56? 60. 60 ranking 10. Terus 61. 61 ranking 11. Terus 62, Bu. 62 ranking 12. Terus 68. 68 ranking 13. Terus 73, Bu. 73 ranking 14. Terus 75. 75 di mana? Di Di Hospital ranking 15. Terus setelah 75, 87. 87. bentar, aku lagi cari. 87 ya di Swedish Medical Center ranking 16. Setelah 87, 89, Bu. 89 ada 2 di Swedish sama di Pittman. 89 itu harusnya menduduki ranking 17 dan 18 di rata-rata, jadi ranking mereka 17,5. Saya beri warna biru. Setelah 89 angka yang lebih besar 95, Bu. 95 ranking 19. Setelah itu 103 ranking 20. Setelah itu 107 ranking 21 terakhir. Ya, ranking 21. Nah, kita jumlahkan ranking setiap kelompok. Jumlahkan. Ini adalah sigma R1 58,5, ini sigma R2 120, ini sigma R3
52,5. Kelompoknya ada 3, alfanya 5%, DF-nya 2. Berapa nilai tabelnya? Hipotesis 0 tidak ada perbedaan rata-rata waktu tunggu, hipotesa alternatifnya ada perbedaan rata-rata, kemudian nilai tabelnya 5,991 karena DM-nya 2, alfanya 5 ya. Terus nanti kita hitung H statistiknya. Kalau H statistik lebih besar dari 5,991, hipotesis 0 ditolak. Jika lebih kecil, hipotesis 0 diterima. Nah, kita hitung dulu. Jumlah sampelnya 21 keseluruhan. Perhatikan, ini jumlah sampel 1, 2, 3 beda-beda, kan unbalanced sampel. Nih, beda ya jumlah observasinya. Nah, yang dengan yang tadi beda, sorry. N1, N2-nya beda, 7, 8, dan 5. Ini sigma R1, ini sigma R2 kuadrat dari sigma R1, kuadrat dari sigma R2, kuadrat dari sigma R3. Dikurangi 3 kali 22. Kerjakan yang depan semua dulu, baru dikurang. Setelah itu kita dapatkan 5,38. 5,38. Dibandingkan dengan nilai tabelnya. 5,991. Kesimpulannya hipotesis 0 ditolak, tidak ada perbedaan rata-rata waktu tunggu di 3 rumah sakit. Begitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Ibu maaf mengganggu waktunya. Baik, untuk sementara ya kita cukup dulu. Saya share materi ini, nanti dipelajari dulu. Kemudian kalau ada pertanyaan, kita diskusikan via WA.